Halo para pejuang CPNS dimanapun kalian berada, balik lagi di channel aku, Monica Teresia. Kali ini aku mau bahas materi perbandingan. Sebenarnya materi ini udah nggak asing lagi ya teman-teman, karena waktu SMP kita juga udah pernah belajar. Cuman memang di soal CPNS, kadang tuh ada tipe-tipe soal yang cukup memusingkan otak kita. Tapi tenang aja teman-teman, semuanya itu sebenarnya simple, asalkan teman-teman tahu konsep awalnya. Makanya sekarang aku mau bahas konsep awal tentang perbandingan beserta contoh-contohnya dimulai dari yang paling sederhana. Oke, kita masuk aja ke materi. Nah, kali ini aku bakal bahas dua jenis perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan berbalik nilai. Kita mulai perbandingan yang senilai. Nah, perhatikan tabel. Banyak pulpen itu ada 3. Kemudian, total yang harus dibayarkan itu adalah Rp6.000. Nah, kalau misalkan kita beli 6 pulpen, berapa sih yang harus kita bayarkan? Ya, kita harus membayar Rp10.000. Artinya apa? Apabila nilai suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Kita bisa lihat di tabel tadi kalau misalkan pulpen yang kita beli semakin banyak, maka harga yang harus kita bayarkan juga semakin tinggi. Gitu ya teman-teman. Kita beralih ke perbandingan yang berbalik nilai. Perhatikan tabel. Ada 4 pekerja. Nah, dia membutuhkan waktu 25 hari. Kemudian kalau misalkan bos mereka minta waktu pengerjaan hanya 10 hari, berarti berapa sih banyak pekerja yang dibutuhkan? Otomatis, kalau misalkan pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Kita bisa lihat kesimpulan di kolom. Apabila nilai suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Oke? Pahami itu dulu ya teman-teman. Kita coba masuk ke soal biar lebih mengerti. Nah, di sini ada 2 tabel ya teman-teman. Tabel sebelah kiri tentang perbandingan senilai dan sebelah kanan perbandingan berbalik nilai. Kita fokus ke bagian kiri dulu. Banyak pulpennya ada 2. Harganya 30. Kemudian banyak pulpennya 3, harga yang harus kita bayarkan adalah 45. Kalau kita beli 5, harganya menjadi 75. Kalau kita beli 6, harganya menjadi 90. Oke? Kalau kita beli 10, berapa sih harganya? Nah, karena ini merupakan perbandingan senilai, maka semakin banyak pulpen, berarti harga yang kita harus bayarkan juga akan semakin tinggi. Oke? Mudahnya begini teman-teman, kalau kita beli 2 pulpen kan harganya 30. Kalau 1 pulpennya berapa berarti? Ya, 1 pulpennya adalah 15. Oke. Nah, karena kita mau beli 10, maka 15 kita kali 10 menjadi 150. Gitu ya teman-teman. Nah, sama kalau misalkan kita mau beli 20 pulpen, tadi kan harga satunya 15, kita kali 20. Oke. Hasil adalah 300. Gitu ya. Nah, gimana sih kalau untuk perbandingan berbalik nilai? Semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Bener ya teman-teman, gitu ya logikanya. Nah, kita lihat. Kalau 2 pekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 30 hari. Kemudian kalau 3 pekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Kalau 1 pekerja, waktu yang dibutuhkan 60 hari. 5 pekerja, waktu yang dibutuhkan 12 hari. Nah, pertanyaannya kalau misalkan pekerjanya hanya 4 orang nih, berapa sih waktunya yang dibutuhkan? Nah, di sini kita bisa langsung kalikan aja nih teman-teman. 2 kali 30 sama dengan 60, oke? Kemudian 3 dikali 20 juga 60. 1 dikali 60 juga 60.
5 kali 12 juga 60, maka ini juga harus 60. Gitu ya teman-teman. Nah, 4 kali berapa sih supaya 60? Ya, 4 kali 15. Maka dibutuhkan waktu 15 hari ketika pekerjanya itu hanya 4 orang. Terus kalau misalkan pekerjanya aja ada 20, ya, pekerjanya berarti semakin banyak nih. Otomatis waktu yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit. Maka 20 kali berapa supaya 60? Ya, kali 3. Berarti kita hanya butuh waktu 3 hari. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi konsepnya, kalau misalkan perbandingan senilai itu semakin banyak pulpen yang kita beli, maka harga yang kita bayarkan juga akan semakin tinggi gitu. Jadi A naik, B juga naik gitu ya. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai, semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Ya. Jadi kalau A naik, maka B pasti turun. Gitu ya. Nah, biasanya untuk perbandingan berbalik nilai ini sering kaitannya itu dengan masalah waktu. Oke. Kita coba ke soal biar teman-teman lebih mengerti lagi. Pak Sari memiliki persediaan 3 kantong pupuk yang total beratnya 8,4 kg. Ia ingin membeli pupuk sebanyak 14 kg ke koperasi. Berapa karung pupuk yang akan ia beli? Nah, teman-teman, ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Kalau misalkan Pak Sari ingin membeli persediaan pupuk yang lebih banyak, maka total berat pupuk yang ia miliki juga akan semakin berat. Berarti kita tuliskan persamaannya. Kalau 3 kantong pupuk itu sama dengan 8,4 kg, maka kalau Pak Sari mau beli 14 kg, dia butuh berapa karung sih? Gitu. Nah teman-teman, kalau perbandingan senilai itu kita kali silang saja. Jadi 3 dikali 14, kemudian sama dengan 8,4 dikali X. Gitu ya teman-teman. Kita tuliskan 3 dikali 14 sama dengan 8,4X. Oke, maka X 3 kali 14 berapa? Ya, 42. Nah, ini 8,4 kita pindah ruas, berarti jadi dibagi 8,4. Oke, maka X adalah 42 dibagi 8,4 berapa? Ya, 5 karung. Maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km? Nah, ini juga merupakan perbandingan senilai, teman-teman. Kenapa? Karena semakin jauh perjalanan, akan dibutuhkan bensin juga yang semakin banyak. Asumsinya kecepatannya itu sama ya, teman-teman. Oke, langsung kita masukin aja ke persamaan. Untuk 4 liter bensin, perjalanannya itu 72 km. Nah, kalau misalkan mobil tersebut hanya berjalan sejauh 54 km, maka jumlah bensinnya berapa sih? Gitu. Logikanya ini pasti bensinnya itu semakin sedikit ya teman-teman, karena jarak tempuhnya semakin sedikit. Nah, otomatis jawaban yang E ini salah. Oke, karena dia lebih dari 4 liter. Oke, sekarang kita kali silang ya teman-teman. 4 dikali 54 sama dengan 72X. Oke, maka X sama dengan 4 dikali 54 berapa? Ya, 216. Nah, kita bagi dengan 72. Karena ini pindah ruas, jadi bagi ya teman-teman. Maka kita dapatkan hasil X sama dengan 216 dibagi 72 sama dengan ya 3 liter. Jawabannya adalah C. Oke, masih mudah juga teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Jika 5 ekor kambing dapat melahap 5 lapangan rumput dalam waktu 5 hari, maka 500 ekor kambing dapat melahap 500 lapangan rumput dalam waktu berapa hari? Nah, teman-teman, di sini kita bisa tuliskan begini. Kalau 5 ekor kambing itu melahap 5 lapangan rumput. Oke? Kemudian untuk 500 ekor kambing, dia juga melahap 500 lapangan rumput.
gitu ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita buat perbandingan, ini kan menjadi 1:1, gitu ya teman-teman. Berarti ketika 5 ekor kambing melahap 5 lapangan rumput itu waktunya 5 hari, otomatis kalau 500 kambing melahap 500 lapangan rumput juga jawabannya adalah sama teman-teman, 5 hari. Gitu. Jadi jangan sampai kekecoh ya teman-teman, karena ini angkanya sama-sama 5, 5, 5, kemudian ini 500, 500, teman-teman langsung jawab 500. Enggak gitu ya teman-teman, tetap ada logikanya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sultan melakukan perjalanan dengan sebuah mobil. Untuk mencapai tujuan, ia membutuhkan waktu 3/3 jam dengan kecepatan mobilnya 60 km per jam. Jika perjalanan pulang melewati jalan yang sama dengan kecepatan 50 km per jam, berapa lama Sultan dapat kembali ke rumah? Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin cepat mobilnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Gitu teman-teman. Kalau misalkan kecepatan mobilnya semakin lama, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kita buatkan persamaannya. Nah, ketika waktunya itu 3/3 jam, kecepatan mobilnya itu adalah 60 km per jam. Nah, kalau misalkan kecepatan mobilnya 50 km per jam, maka waktunya berapa sih? Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, kecepatan mobilnya itu lebih sedikit, ya. Tadinya 60 jadi 50. Otomatis waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, kita bisa langsung kalikan saja teman-teman. Jadi 3/3 dikali 60, kemudian X dikali 50. Gitu ya. Nah, 3/3 kita buat ke pecahan sederhana dulu. Menjadi 10/3 ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Nah, kita kali dengan 60. Sama dengan X kali 50, ya 50X. Oke. Nah, ini kita coret 20. 10 kali 20 sama dengan 200. Kemudian sama dengan 50X. Maka X sama dengan 200 dibagi 50, ya 4 jam. Oke. Jadi kalau misalkan kecepatan Sultan 50 km per jam, Sultan dapat sampai ke rumah dalam waktu 4 jam. Oke, gitu ya teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya lagi nih, biar teman-teman lebih mengerti. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor, ada tambahan ayam ya teman-teman, persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu, kalau misalkan ayamnya semakin banyak, otomatis persediaan makannya akan lebih cepat habis. Hanya ini termasuk dari perbandingan berbalik nilai. Kita tuliskan persamaannya. Kalau 60 ekor ayam itu akan habis dalam 12 hari. Nah, kalau misalkan ditambah lagi nih 20, berarti total ayamnya berapa? 20 tambah 60? Ya, 80. Persediaan makan akan habis dalam waktu, karena berbalik nilai, langsung kita kalikan aja teman-teman. 60 kali 12, 720. Sama dengan 80 kali X, 80X. Oke. 720 dibagi 80 sama dengan coret-coret 72 bagi 8 ya, 9 hari. Oke teman-teman, satu soal lagi ya. Kita coba. Pak Tono berencana memperbaiki rumah dengan mempekerjakan 28 pekerja yang akan selesai dalam 24 hari. Jika Pak Tono menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan sekarang adalah, kalau misalkan pekerjanya semakin banyak, otomatis waktunya akan semakin sedikit. Nah, di sini kasusnya Pak Tono ingin pekerjaannya itu selesai lebih cepat. Kalau pekerjaannya selesai lebih cepat, berarti otomatis jumlah pekerja yang dibutuhkan akan semakin banyak, gitu teman-teman. Kita buat persamaannya ya. Ada 28 pekerja, ini akan selesai dalam 24 hari. Nah, Pak Tono mintanya tuh 16 hari harus selesai nih.
Berarti Pak Tono harus nambahin berapa pekerja sih? Gitu. Kita buat X ya teman-teman. Oke. Langsung kita kalikan aja nih. 28 dikali 24 berapa? Ya, 672. Sama dengan X dikali 16, 16X. Maka X-nya adalah 672 dibagi 16 sama dengan 42. Tapi teman-teman jangan sampai terkecoh, karena yang ditanya adalah tambahan pekerja. Oke? Awalnya itu ada 28. Nah, ketika Pak Tono ingin selesai dalam waktu 16 hari, Pak Tono butuh 42 orang. Tapi 42 orang ini adalah total pekerja. Jadi kita kurangkan nih teman-teman, 42 kita kurang 28. Maka jawabannya adalah 14 orang. Pak Tono perlu nih tambahan 14 orang pekerja agar pekerjaannya selesai selama 16 hari. Jangan sampai kekecoh ya teman-teman. Di video-videoku sebelumnya juga aku udah bahas nih soal tambahan pekerja. Aku mau ngingetin lagi aja di video aku kali ini. Nah, sekian dulu teman-teman video pembahasan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di video aku berikutnya, aku bakalan bahas soal perbandingan berbalik nilai yang sedikit nih memusingkan otak kita. Tapi tenang aja, aku punya tips dan trik untuk menjawab soal tersebut dengan cepat. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk tetap like, subscribe, dan komen YouTube channel aku ini. Dan yang paling penting juga teman-teman bantu share ke kenalan-kenalannya biar teman-temannya juga semakin ngerti dan paham soal-soal tes CPNS. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses!